Minasan, konnichiwa. Minasan, konnichiwa. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi di bab 5. Di kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi pada bab 8, 9, dan lampiran 5. Hai! Minasan, konnichiwa. Hajimemashite, watashi no namae wa Aura Dendra Nisa Putri desu. Aura to yonde kudasai. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi pada bab 8, 9, dan lampiran 5 mengenai nama-nama ruangan yang ada di sekolah, posisi atau letak seseorang, dan benda apa saja yang ada di tas siswa SMA. Sekian materi video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Minasan, konnichiwa. Hajimemashite, watashi no namae wa Aura Dendra Nisa Putri desu. Aura to yonde kudasai. Minasan, konnichiwa. Hajimemashite, watashi no namae wa Aura Dendra Nisa Putri desu. Aura to yonde kudasai. Minasan, konnichiwa. Hajimemashite, watashi no namae wa Aura Dendra Nisa Putri desu. Aura to yonde kudasai. Nah, di video kali ini saya akan memaparkan materi pada bab 8, 9, dan lampiran 5, yaitu mengenai nama-nama ruangan di sekolah, posisi atau letak seseorang, dan benda apa saja yang dibawa oleh siswa SMA di Jepang. Nah, materi pertama kita ada pada bab 8, yaitu mengenai nama-nama ruangan yang ada di sekolah dalam bahasa Jepang, letaknya ada di mana, dan bagaimana menanyakan letak atau nama ruangannya. Yang pertama ini, kita akan belajar mengenai kosakata nama-nama ruangan yang ada di sekolah dalam bahasa Jepang. Pada kalimat koko wa kyoshitsu desu bisa digunakan saat kita memperkenalkan nama ruangan dalam bahasa Jepang. Koko yang artinya ini, kyoshitsu yang artinya ruang kelas. Jadi, koko wa kyoshitsu desu artinya adalah ini adalah ruangan kelas. Nah, kosakata pertama di sini adalah ruang kelas, yang bahasa Jepangnya adalah kyoshitsu. Jika dimasukkan ke dalam pola kalimat tadi, jadi koko wa kyoshitsu desu. Kosakata kedua adalah perpustakaan, yang bahasa Jepangnya adalah toshoshitsu. Jika dimasukkan ke dalam pola kalimat yang tadi, jadinya adalah koko wa toshoshitsu desu. Selanjutnya, kosakata yang ketiga adalah lapangan, yang bahasa Jepangnya adalah kotei. Jika dimasukkan ke dalam pola kalimat yang tadi, jadi koko wa kotei desu. Kosakata yang keempat ada koridor, yang bahasa Jepangnya adalah rouka. Jika dimasukkan ke dalam pola kalimat yang tadi, akan menjadi koko wa rouka desu. Dan yang kelima adalah ruang kepala sekolah, yang bahasa Jepangnya kochoshitsu desu. Jika dimasukkan ke dalam pola kalimat yang tadi, akan menjadi koko wa kochoshitsu desu. Kosakata ke-6 adalah kantin, yang bahasa Jepangnya adalah shokudo. Jika dimasukkan ke dalam pola kalimat yang tadi, akan menjadi koko wa shokudo desu. Kosakata ke-7 adalah ruang UKS, yang bahasa Jepangnya adalah hokenshitsu. Jika dimasukkan ke dalam pola kalimat yang tadi, akan menjadi koko wa hokenshitsu desu. Kosakata ke-8 ada ruang guru, yang bahasa Jepangnya adalah shokuinshitsu. Jika dimasukkan ke dalam pola kalimat yang tadi, akan menjadi koko wa shokuinshitsu desu. Yang ke-9 ada toilet. Bahasa Jepangnya adalah toire. Jika dimasukkan ke dalam pola kalimat yang tadi, akan menjadi koko wa toire desu. Yang terakhir adalah ruang tata usaha, yang bahasa Jepangnya jimushitsu. Jika dimasukkan ke dalam pola kalimat yang tadi, akan menjadi koko wa jimushitsu desu. Nah, selanjutnya ada contoh percakapan atau kaiwa. Koko wa toshoshitsu desu.
So desu ka? Koko wa nan desu ka? Shokuin shitsu desu. Shokuin shitsu. So desu ka? Nah, yang selanjutnya kita akan belajar mengenai letak ruang. Kita dapat menggunakan kosakata berikut untuk menunjukkan letak ruang. Yang pertama ada koko yang artinya di sini atau sini. Yang kedua ada soko yang artinya di situ atau situ. Yang ketiga ada asoko yang artinya di sana atau sana. Dan yang keempat ada doko yang artinya di mana. Di sini juga ada ikai, nikai, dan sangai yang artinya lantai. Ikai adalah lantai 1, nikai adalah lantai 2, dan sangai adalah lantai 3. Yang selanjutnya ada contoh kalimatnya. Yang pertama ada toire wa doko desu ka? Yang artinya toilet ada di mana? Kita bisa menjawab dengan kosakata koko, soko, asoko, ataupun ikai, nikai, dan sangai. Jawabannya bisa toire wa asoko desu, yang artinya toilet ada di sana. Atau bisa juga toire wa ikai desu, yang artinya toilet ada di lantai 1. Berikutnya ada contoh percakapan atau kaiwa mengenai ruangan yang ada di sekolah. Sumimasen, jimushitsu wa doko desu ka? Koko desu. Sumimasen, jimushitsu wa doko desu ka? Ikai desu. Kita lanjut pada bab 9 yang membahas materi tentang cara menyatakan posisi atau keberadaan seseorang dengan menggunakan imas. Untuk menyatakan keberadaan dalam bahasa Jepang ada 2. Ada untuk benda mati, yaitu dengan menggunakan arimas, dan ada untuk manusia, dengan menggunakan imas. Dan sekarang kita akan membahas imas. Di sini ada beberapa kosakata tentang posisi. Ada mae yang artinya depan, tonari yang artinya sebelah, dan usiro yang artinya belakang. Kosakata tersebut bisa kita pakai ketika menyatakan posisi seseorang. Misalnya, Hana ada di sebelah Tio. Penggunaannya sama seperti saat belajar posisi atau letak benda, dibalik-balik. Misalnya, Hana ada di sebelah Tio. Sebelah Tio bahasa Jepangnya adalah Tio sano tonari. Berikut adalah pola kalimat untuk menyatakan posisi atau keberadaan seseorang. Pola kalimatnya adalah orang wa posisi atau tempat ni imas. Contohnya, Yuni-san wa Tio-san no tonari ni imas, yang artinya Yuni ada di sebelah Tio. Atau Yuni-san wa kyoshitsu ni imas, yang artinya Yuni ada di kelas. Pola kalimat selanjutnya adalah pola kalimat untuk menanyakan posisi atau keberadaan seseorang. Pola kalimatnya adalah nama orang wa doko ni imasu ka? Contohnya, Yuni-san wa doko ni imasu ka? Yang artinya Yuni ada di mana? Berikutnya ada contoh percakapan atau kaiwa. Hana-san wa doko ni imasu ka? Hana-san wa Tio-san no tonari ni imasu. Hana-san wa doko ni imasu ka? Tio-san no tonari ni imasu. Materi terakhir adalah lampiran 5, yaitu materi mengenai barang apa saja yang ada di dalam tas siswa SMA di Jepang. Di Jepang, ada sekolah yang mengharuskan siswanya mengenakan seragam sekolah dan tas sekolah yang sama, baik siswa maupun siswi. Maka, benda apa saja yang biasanya dimasukkan ke dalam tas sekolah? Yang pertama pastinya ada buku pelajaran. Di sekolah manapun, buku pelajaran tentu harus selalu dibawa ke sekolah. Yang kedua ada sarung tangan. Yang ketiga ada tempat pensil dan peralatan sekolah lainnya. Yang keempat ada kecantikan. Baik pria maupun wanita tentu sangat memperhatikan penampilan mereka. Jadi, cukup banyak siswa yang membawa lotion, gel rambut, dan lain-lain. Siswi pun tidak sedikit yang membawa alat kecantikannya, seperti penjepit bulu mata dan kecantikan lainnya. Selanjutnya, ada buku agenda. Di Jepang, anak-anak sudah dibiasakan untuk menulis agenda supaya tidak lupa jadwal kegiatan yang akan dilakukan. Yang selanjutnya ada handphone. Tentu saja bagi sebagian orang, alat elektronik ini menjadi hal yang penting untuk dibawa, sebagai alat untuk saling mengabari dan mendapatkan informasi apapun dengan mudah. Yang terakhir ada novel. Di Jepang, tidak sedikit siswa yang pergi ke sekolah dengan kereta api atau bis. Biasanya, di saat senggang, mereka mendengarkan musik atau membaca buku. Membaca novel adalah salah satu kebiasaan siswa di Jepang.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Arigatou gozaimasu. Sayonara.